warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Tiras. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika di salah satu universitas di Riau, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kali ini saya akan mencoba untuk memberitahu bagaimana tutorial dalam membongkar CPU dan kembali merakitnya. Pertama, kita akan melihat apakah PC ini baik atau tidak. Dan kebetulan di sini PC-nya telah hidup. Kemudian bisa dilihat kalau di sini CPU-nya juga hidup dan bisa berjalan. Sebelum membongkarnya, terlebih dahulu kita matikan komputer ini seperti biasa dengan menekan turn off dan memilih turn off. Kemudian kita tunggu sampai PC ini mati. Ngomong di. Setelah kabel supply pada CPU ini kita pasang kembali, kemudian kita cek apakah PC ini berhasil saya rakit kembali. Jadi mari kita pasang nomor supply pada komputer ini dengan memasang ini merupakan kabel supply dari CPU dan ini merupakan kabel supply dari monitor. Kemudian kita hidupkan CPU dan monitornya. Kita di sini akan memeriksa BIOS pada CPU ini dengan cara menekan F2 atau F12 secara bersamaan. CPU kita akan menggunakan obeng untuk membongkar dan melepaskan baut-baut yang ada di CPU ini, dan kita juga menggunakan di sini kain yang saya gunakan untuk meletakkan motherboard supaya dia tetap bersih. Yang pertama, kita lepaskan dulu casing dari CPU ini. Agar tidak susah, kita letakkan casing dan di atasnya baut agar tidak lupa baut yang mana yang harus diletakkan. Kemudian kita cabut dulu kabel-kabel yang ada di dalam CPU ini. Lepas satu persatu dengan hati-hati. Setelah itu kita lepaskan power supply-nya dulu. Kita lepas semua baut yang ada pada power supply. Kemudian kita lepas. Pastikan semua kabel telah tercabut. Kita lepas dahulu powernya, kemudian kabel keyboard
kabel VGA, dan terakhir kabel MOS. Baru setelah itu kita bongkar casing dari sini. Kemudian kita buka motherboardnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang motherboard. Ini merupakan RAM atau Random Access Memory yang merupakan tempat penyimpanan data sementara. Cara membukanya yaitu dengan menekan ini. Dan cara memasangnya itu bagian ini di depan dan ini di belakang. Tekan, kemudian masukkan sampai berbunyi klik. Ini chipset. Chipset ini berguna untuk mengatur aliran data pada motherboard. Kemudian ini CMOS. CMOS ini merupakan tempat settingan BIOS pada CPU. Kemudian ini port audio, ini RJ45, ini port USB, ini port untuk VGA, dan ini port untuk keyboard maupun mouse. Kemudian kita letak dulu agar tidak terkena debu. Ini harddisk. Harddisk pada CPU ini menggunakan merek Hitachi dengan kapasitas 250 GB. Harddisk ini berfungsi untuk tempat penyimpanan data. Ini merupakan power supply yang berfungsi untuk mengubah arus dari AC menjadi DC. Dan ini kabel ATA. Selanjutnya kita akan memasang komponen-komponen ini ke dalam CPU kembali. Yang pertama kita pasang dulu power supply-nya. Pastikan agar bautnya kokoh agar CPU ini bisa hidup kembali.
kemudian kita pasang harddisknya. Pastikan kalau tempatnya betul agar CPU tetap mau hidup. Kemudian terakhir kita pasang motherboardnya. Sekarang kita akan memasang kabel-kabel yang ada di dalam CPU ini. Ya, yang ini kabel untuk power supply. Yang ini kabel fan, yang fan-nya ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor yang ada di dalamnya. Kemudian ini kabel USB. Lihat, ini ada bacanya USB. Kemudian ini kabel audio. Di sini ada tertera bacaan audio. Ini kita pasang di sini. Kemudian yang audio ini kita pasang di sini. Kemudian tali-talinya kita rapikan agar tidak tergulung oleh fan. Dan ini kabel ATA kita pasang. Kita pasangkan ke motherboardnya karena kabel ATA ini berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan harddisk. Yang terakhir itu kabel power supply yang tertinggal. Jangan lupa kita rapikan agar tidak tergulung oleh fan. Setelah itu kita tutup lagi. Ini adalah kabel from panel. Susunannya itu power AC dulu, kemudian LED negatif, power LED positif, kemudian di belakangnya ada HDD LED, dan terakhir reset LSW. Baik, kita akan memasangnya.
setelah itu kita pasang kembali casing CPU-nya. Kita pasang kembali kabel-kabel tadi. Yang ini kita pasang ke yang warna biru. Ini adalah kabel VGA. Pastikan dia terpasang dengan sempurna. Kemudian kita pasang kabel keyboardnya. Kemudian di sini mouse-nya kebetulan memakai port USB, jadi kita pasangkan ke port USB-nya. Dan terakhir ini kabel power untuk arus listrik. Setelah semua kabel ini kita pasang, kita akan mencoba apakah CPU ini bisa hidup dan bisa terpasang dengan baik. Nah, jadi di sini telah terdeteksi kalau pada CPU ini hanya ada harddisknya, yaitu berverifikasi. Sebenarnya kalau seandainya CPU ini terdapat CD-ROM, maka di sini juga akan tercantum CD-ROM-nya. Tapi karena di sini tidak ada, maka hanya tercantum harddisknya saja. Dan di sini komputernya telah hidup. Jadi kita telah berhasil merakit dan membongkar dan merakit kembali CPU pada komputer ini. Sekian video tentang tutorial bagaimana cara membongkar dan merakit kembali CPU ini. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.